Selamat Oh, pagi Nando Neten. Wah, baru bangun. Semangat ya. Gimana Oke suaranya kakak. Nando? Good Iya, job. selamat. Neten. Nando. Ya, selamat pagi kakak. cek. Yang share filmnya siapa ya? Saya, Ada suara. Kobdi. Oh ya udah. Oke, kita mulai ya. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi sama kami Shell dan Kak Angel. yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita harus semangat ya. Tapi sebelum itu, ya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa ibadah online ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Sekarang siapa yang siap mau mendengarkan firman Tuhan? Yes, kalau begitu adik-adik sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Adik-adik tetap fokus dan tertib ya. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan saatnya nanti Tuhan datang kembali. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, selagi kami akan masuk ke kelas masing-masing dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan.
Engkau berkati kakak-kakak yang akan memberikan firman nanti ya Tuhan, supaya apa yang diberikan firman-Mu akan menjadi bermanfaat di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dah adik-adik. Halo, halo. Yes. Wah, hidup ini bisa jadi berkat, Kak. Gimana caranya, Kak? Nggak tahu tuh yang nyanyi mana, ayo. Tanya sama nyanyi. Mana yang Tapi nyanyi ya? mulai kapan, Kak? Mulai kapan? Tunggu besar atau sekarang bisa? Seharusnya sekarang juga bisa, Kak Budi. Oh, sekarang bisa. Iya dong, kecil-kecil juga tetap bisa jadi berkat. Betul. Nah, gimana Siapa yang bilang caranya betul ya? tadi? Ayo. Ya, kita mulai break room-nya, Kak Budi. Mulai ya? Oh, haleluya. Oke, adik-adik semuanya coba dipindah namanya ke kelas masing-masing. Misalnya Natania kelas apa itu? Faith. Jadi nanti Faith Wisdom. ya Nathan juga ke kelas Pritin. Jadi nanti kakaknya yang pindah bisa tahu di mana. Kakak mau cerita nih, suatu hari Tuhan Yesus itu dan murid-muridnya naik perahu ke Danau Tiberias. Nah, di sana, di Danau Tiberias itu, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi orang-orang pada datang supaya mereka bisa sembuh. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ sama murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang ke Filipus, kita bisa beli roti di mana ya supaya orang-orang banyak ini bisa makan sampai kenyang. Terus si Filipus bilang, sekalipun kita beli juga nggak bakal cukup nih Tuhan, karena orang-orang ini banyak banget, ada 5.000 orang. Terus tiba-tiba si Andreas bawa anak kecil. Nah, si anak ini dia punya makanan nih, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Dia kasih ke Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikannya itu. Lalu Tuhan Yesus suruh orang-orang untuk duduk. Nah, saat anak kecil ini ngasih 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Lalu tiba-tiba yang tadinya rotinya cuma 5, jadi banyak, jadi berbakul-bakul. Terus yang ikannya tadinya cuma 2, saat Tuhan Yesus mengucap syukur, tiba-tiba ikannya jadi banyak banget, jadi berbakul-bakul. Tuh, yang tadinya cuma 2, jadi ada banyak ikannya. Terus akhirnya Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan ini ke orang-orang yang 5.000 orang tadi, supaya mereka bisa makan dengan kenyang. Dan yang lebih hebatnya lagi, walaupun kita udah dibagi-bagikan ke 5.000 orang, masih sisa 12 bakul penuh loh rotinya itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita itu untuk belajar memberi. Kita untuk belajar jadi berkat, kita belajar untuk memberi itu nggak harus nunggu kita udah gede dulu, nggak harus nunggu kita sekolah yang tinggi dulu, tapi dari masih kita kecil pun kita udah harus bisa belajar untuk memberi sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan juga pemberian kita itu harus menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan buat hati Tuhan Yesus. Seperti anak kecil yang tadi, dia ngasih 5 roti dan 2 ikan tadi. Saat dia memberi itu, dia memberi dengan hati yang tulus, dia memberi juga dengan sukacita.
dia bahkan dia nggak kepikiran kalau misalkan aku kasih 5 roti dan 2 ikannya itu ke Tuhan Yesus, nanti aku pasti kelaparan, nanti aku pasti nggak bisa makan. Tapi dia nggak mikir itu. Dia tetap memberi apa yang ada di dia. Karena memberi itu adalah cerminan kasih. Jadi Tuhan mau kita itu memberi dengan sukacita dan didasari dengan hati yang tulus. Seperti Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kalau memberi itu nggak harus selalu berupa uang adik-adik. Kita bisa berupa waktu kita buat Tuhan, kita bisa talenta kita, misalkan kita bisa menyanyi, kita bisa menari. Terus kalau contohnya nih, misalkan adik-adik lagi keluar rumah, terus dari mobil adik-adik lihat tuh di pinggir jalan ada pengemis. Nah, adik-adik bisa memberi ke pengemis itu, bisa memberi lewat uang, atau bisa juga memberi, misalkan kasih makanan, kasih minuman ke pengemis itu. Nah, coba adik-adik bisa tebak nggak ini apa? Ini bagian-bagian tubuh. Coba di-unmute semua. Wow, itu ada mata yang indah. Mata, kuping, mulut, tangan, kaki. Wow, Luis hebat. Wow, hebat Luis. Nah, kira-kira kalau mata kita itu digunakan untuk apa sih kalau untuk di gereja dan untuk di rumah kita selain buat melihat, kita untuk bisa buat, lihat. terus selain itu bisa buat apa lagi? Membaca. Ya, Wow, kita bisa baca Alkitab. Terus bisa apa lagi ayo selain itu? Bisa baca, bisa lihat. Terus coba selanjutnya, itu yang di sebelahnya mata itu ada apa? Telinga. Nah, telinga. Telinga fungsinya untuk apa coba? Mendengar. Iya. Untuk mendengar. bukan buat dijewer, Kak. Bukan dong. Oh, bukan. Dikira buat dijewer. Aduh. Kalau nakal ditaruh di jewer. Oh, mendengarkan firman Tuhan, Iya, Kak. buat mendengarkan firman Tuhan. Kayak sekarang, kita lahnya itu apa? Sebelumnya Mulut. Mulut. Nah, kalau mulut fungsinya untuk apa? untuk makan, Kak. Buat Iya, gigit, untuk makan. gigit. Buat gigit makanan. Terus Buat- selain buat- itu, ya betul Ica. Bicarakan kebaikan Tuhan. Wow, Betul. hebat sekali. Wow, hebat Luis. Buat memuji Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Terus kalau Boleh yang di marah-marah kali, sebelahnya, Kak. kalau marah-marah nggak boleh. Buat bohong boleh nggak, Kak? Enggak boleh. Nggak boleh marah ke Tuhan. Oh, kata Kak Seri boleh bohong. Nggak boleh Boleh dong, nggak, Kak? nggak boleh bohong juga. Jadi Bohong itu buat dosa. untuk bicara jujur ya, Kak ya. Iya, harus jujur. Terus kalau yang di sebelahnya itu apa yo? Tangan. Tangan. Tangan Tangan untuk apa ya, fungsinya Kak? buat apa? Pegang sesuatu. Buat Belajar. belajar. Terus Buat main. iya, buat main. Terus Buat kepuk nyamuk. Tepuk buat nyamuk. pukul nyamuk. Iya. Buat tepok jidat. Oh no. Terus buat apa lagi? Buat apa Buat lagi menolong ya? sesama. Hmm. Buat menolong sesama. Kalau misalkan nih
kita lihat orang yang lagi kelaparan, kita bisa kasih dia makanan, kita bisa kasih dia minuman. Kalau misalkan di rumah nih ada dedeknya misalkan jatuh, bisa ditolongin, dibantu diobatin adiknya, kayak gitu. Klopi, Kak Klopi. Hmm? Kak Klopi. Ya, Kak Shirley lihat tuh ada tattoo satu yang tangannya dipakai buat ngasih Liam Astor. wah siapa Wow. tuh Kak ya? Klopi lihat nggak? Lihat. Nah, itu kasih Astor ke Liam itu pakai tangan juga loh. Oh iya. Iya. Sayang kita Nah. nggak dapet Astornya. Kakak juga mau nih Astor. Terus kalau kaki coba. Kaki tangan. Terus? Kaki buat apa ya, Kak? Buat jalan-jalan. Ya, buat jalan-jalan. Terus buat menari juga buat Tuhan Yesus. Tendang. Buat tendang. Tendang bola. Oh, tendang bola. Buat Kira tendang-tendang orang. kursi Kakak gimana, Dikira Kak? tendang orang. Aku punya bola. Wow. Wow. Luis Nah, punya apa lagi? Ayat hafalan. ayat hafalan kita hari ini Markus 12 ayat 30a. Kasihilah Tuhan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yuk sama-sama yuk kita baca. Ya, Coba di-unmute semua. Markus 12 ayat ayat 30a. Kasihilah Tuhan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, sekali lagi ya. Markus 12 ayat 30a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yeay. Nah, jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus adik-adik dengan segenap hati kita. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita dengan segenap hatinya. Enggak setengah-setengah adik-adik. Nah, coba sekarang adik-adik ada yang mau kesaksian nggak? Tadi kan fungsinya mulut bisa untuk memberitakan kebaikan Tuhan, bisa untuk bernyanyi. Coba ada yang mau nyanyi nggak? Ya, nah adik-adik, apa yang kalian bisa berikan kepada Tuhan itu banyak sekali ya. Pertama, kalian melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Itu ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Jadi kalian memberikan hidup kalian sebagai persembahan yang hidup. Tapi kita semua, adik-adik juga, ya, adik-adik juga bisa mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Caranya gimana, Kak, mempersembahkan hidup yang terbaik itu? Caranya kita memberikan contoh kepada teman-teman kita, ya, kita nggak nakal, kita nggak melakukan hal yang buruk, ya, kita nggak bully teman. Tapi justru kalau kita melihat seseorang teman yang melakukan hal yang tidak baik, kita menasehati, kita menegur mereka, ya. Kita tidak menjadi sama seperti mereka. Justru kita memberikan teladan yang baik untuk kepada mereka. Itu kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan juga. Nggak mau, Kak. Oh, nggak mau. Kok tumben Ica nggak mau? Kalau Liam, coba Liam. Liam mau nyanyi nggak? Oh, sorry. Ya. Dia mau sorry nggak? Nggak mau katanya, Kak. Oh, nggak mau. Kalau Ata, you want to sing? No? Kok pada nggak mau? Atau nggak Kak Shirley mau nyanyi? Ke-mute, Kak. Suaranya Kak Shirley.
Kak Shirley kalau nyanyi nanti rusak semua speakernya, jadi mendingan jangan. Banyak yang bilang kalau suaranya Kak Shirley kalau nyanyi ini bagus. Tapi lebih baik kalau Kak Shirley nggak nyanyi akan lebih bagus lagi. Dulu guru musik Kak Shirley bilang gitu. Tapi Kak Shirley ini bisa dancing loh. Bisa diwakilin anaknya aja ya. Yang bisa dancing Kak Klopi sama Kak Michelle sama Kak Henny. Kak Shirley bisanya tepuk tangan. Kakak mau nanya. Atta punya apa? Handphonenya Atta keren banget. Kak Klobi. Kak Klobi. Iya, Kak. Nah, tadi kan dibilang kan kita bisa memberikan yang terbaik waktu kita masih kecil. Nah, kalau teman kita minta barangnya kita gimana, Kak? Aku mau dong mainan itu dong gitu. Bola itu boleh nggak? Nah, boleh nggak kita kasih? Kalau kita mau kasih ya kita boleh kasih, Kak. Oh. Tapi ada syaratnya nggak, Kak? Tapi ingat loh, Kak David. Ini misalnya gini nih. Anaknya Kak David ini punya mainan nih. Terus anaknya Kak Shirley mau minta. Boleh langsung dikasih atau anak ini harus tanya papa mamanya dulu ya? Harus tanya atau papa langsung dikasihin mamanya dulu aja? dong. Boleh Nah, nggak seringkali gitu? kita juga harus berhikmat ya adik-adik ya. Bukan terus kalau ada orang asal minta kita kasih. Tidak. Iya. Jadi kita mesti tanya papa mama boleh dikasih apa Nah, enggak. Jangan sembarangan misalnya ya. nih ya, anaknya Kak Shirley bilang sama Nathan nih. Nathan, mobilmu tuh yang merah kok bagus ya, kasih aku boleh nggak? Terus Boleh. Nathannya bilang, iya udah bawa pulang aja nggak apa-apa. Ambil aja. Habis gitu papanya bingung mobilnya mana. Mau pulang gereja kok nggak ada. Nah itu juga nggak boleh. Oh. Atau kadang-kadang gini adik-adik, kita juga harus berhikmat, nggak boleh sembarangan. Ini misalnya nih di sekolah nih, gurunya bilang, besok bawa tas Buffalo 2 lembar ya, kita mau bikin prakarya. Ternyata kamu bawa 2, kamu nggak bawa. Udahlah, kamu kan mengasihi aku, kasih aku aja ya. Boleh nggak Kak kalau gitu, Kak? Boleh. Boleh, Kak. Terus kamu dihukum dong? Iya, di luar. Nggak boleh, Kak. Nggak Jadi kita harus berhikmat ya. Iya. Kita harus berhikmat juga kalau ngasih. Bukan asal dikasih. Tapi kalau Kak Klobi bilang, Kak Shirley lemaknya banyak, kasih Kak Klobi sebagian, Kak Shirley akan dengan senang hati memberikan. Kak, Asal kita bisa. masuk ke Auruk ya. Kak. Kalian mau story katanya. Oh, iya, yang mau story siapa nih? Dia mau kasih boneka buat orang. Wow, boneka apa, Liam? Boneka mouse. Mouse. Ini mouse Is that beneran Mickey atau mouse? Iya. Udah. Bukan Mickey Mouse, mouse. Oh, mouse. Mouse. Katanya dulu dia punya boneka mouse. Oh. Oh, terus dikasih ke Kasih ke siapa kata kakaknya? Ini. Kasih ke Timi. Oh, Timi. Timi mau jadi temannya kakak nggak? Kakak mau boneka mouse juga. Supaya Kak David dapat boneka mouse. Iya. Ya kita kumpul semuanya ya. Oke. Yes. Welcome back. Tuh ada Kak Budi. Welcome back. Ada Michelle, ada si ini Niko hari ini. Hai Niko. So good to see you today. Hai, kembali lagi. Wah, sesuatu ya. Kembali ke laptop. Kak, tapi saya pakai handphone, Kak. Itu siapa itu suaranya? Ko Hendro. Makanya kalau dipanggil lain kali bilang, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Putuslah dia. Oke, gimana tadi firmannya? Tadi firmannya gimana? Ada yang mau bersaksi, Kak? Oh, coba dong.
Ada yang mau bersaksi pengalaman kebaikan Keren. Siapa tuh? Tuhan? Coba siapa? Ayo. Oh, tadi Siapa yang mau? Liam kasih kesaksian Siapa loh yang tadi. mau? Coba Liam, ayo tadi gimana Liam? Iya, biar teman-teman yang lain juga dengar, kakak Tadi yang lain juga dengar. Tadi gimana? Yang itu bonekanya mouse-nya? Siapa di boneka? Ini. Oh, kasih boneka ke Timi. Iya. Bonekanya siapa? Namanya siapa? Mouse. Yeay. Thank you buat kesaksiannya, Liam. Welcome. Siapa lagi? Saya Kak, mau kesaksian Kak. Oh ya, Kak Siska, silakan. Woi, Jadi Kak Siska. Jadi ceritanya Kak, 2 minggu yang lalu itu di rumah kan pada sakit. Nah, saya itu merasakan kebaikan Tuhan itu salah satunya adalah dikirimin makanan tiap hari Kak. Wow. Iya loh Kak, ada aja yang kirimin makanan Kak. Pokoknya Tuhan cukupin gitu. Jadi ada orang-orang yang perhatian sama kita. Jadi lewat mereka, lewat perhatiannya mereka itu saya bisa ngerasain bahwa Tuhan itu baik lewat mereka loh Kak. Waduh. Berarti Kak itu Kak Gitu. Siska mungkin waktu itu mikir capek nggak bisa masak ya Kak ya? Udah ngurus orang Iya, sakit, iya, kerja, betul. bersih-bersih. Mau masak apa juga bingung ya Kak ya? Betul Kak, udah stres, udah panik, udah bingung, terus urusan masih banyak, tapi Tuhan sediain aja gitu Kak, tiap hari pokoknya datang aja gitu, nggak pernah kekurangan Kak, malah freezernya penuh Kak. Kadang hal-hal kecil kayak gitu ya Kak ya, kalau misalnya sekarang ini teman kita ada yang lagi bosen di rumah, kita bisa kirimin apa ya yang lucu-lucu gitu ya Kak ya, chatting atau apa, itu juga sesuatu bentuk kebaikan ya Kak ya. Paling kalau ada yang sakit. Wow. Tuh, itu aja sih Kak kesaksian dari saya. Wow. Tepuk tangan buat Kak Siska. Buat Tuhan Yesus dong. Dan Tuhan Yesus. Oke. Kalau gitu kita mau tutup yuk dalam doa yuk. Kak David. Yes. Belum Kak, belum selesai. Masih ada 15 menit. Masih ada 15 menit lagi. Oke, Terlalu cepat. Kita kalau gitu ada kesaksian siapa lagi? Kak Cen ada kasih kesaksian nggak? Atau Kak Budi? Saya mau kesaksian deh Kak. Saya mau kesaksian. Iya betul, seperti apa tadi kata Kak Siska ya. Kak Siska waktu berapa minggu lalu sekeluarga beberapa orangnya sakit, Tuhan kirimkan makanan seperti burung gagak mengirimkan daging pada waktu zaman Elia itu ya. Aku juga mau kesaksian Kak David bahwa Tuhan tuh luar biasa, Tuhan menjadi pembela aku. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu seperti apa kata Kak Siska. Jadi selama masa pandemi ini Kak David, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita pokoknya nggak kelaparan, kita bisa makan enak, bahkan kadang-kadang bisa makan enak, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, demikian halnya pada saat Tuhan suruh harus memberi sesuatu buat Tuhan. Maksudnya nggak langsung kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang sekitar yang Tuhan suruh, yang Tuhan bilang, kamu harus memberkati ini, kamu harus memberkati dia. Itu awalnya sulit loh Kak David, karena maksudnya aku juga lagi butuh Kak David waktu itu Kak. Tapi karena Tuhan suruh, karena aku mengasihi Tuhan, ya aku kasihlah Kak. Aku nggak takut
aduh Tuhan kalau aku kasih nanti besok gimana ya? Apakah besok masih bisa masak nasi nggak ya? Tapi Tuhanku luar biasa Kak David. Waktu aku melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan berkati, berlimpah, berlipat-lipat. Nah, itu kesaksian dari aku Kak David. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Kak Cencen, itu kayak anak kecil yang kasih Kak. roti tadi sama ikan ya Kak ya? Iya, Betul. 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 Coba kalau tadi anaknya itu pelit. Dia simpen makanannya. Kira-kira Tuhan bisa kasih nggak ya? Nah, Betul Pasti Kak. tidak terjadi mujizat kalau dia pelit anaknya. Iya, Nah, berarti lebih jangan dahsyatnya tuh, Kak pelit-pelit. Iya, betul. Kak Cencen, lebih dahsyatnya gini, kalau Elia tuh kan yang ngirim burung gagak ngirimnya satu macam. Kalau yang ngirim Kak Siska, yang ngirim Kak Cencen tuh nggak satu macam. Bisa Senin ini, Selasa ini, Rebu ini ganti-ganti menunya. Macam-macam ya. Nah, Apalagi Kak Budi ya. Macam-macam ya. Oh, ada Aaron. Luar Aaron mau biasa bersaksi. memang. Aaron. Ayo Aaron. Loh, kok Aaron langsung hilang? Langsung nggak Di-unmute kelihatan. dulu. Oh, kalau gitu Nando aja, Nando. Kok kan Nathan? Ada nih Kak Erin di sini Kak. Mana? Ada. Oh iya, ada Aaron. Kelihatan Di alisnya antara doang. gunung-gunung. Coba kita lihat. Nah, ini dia Aaronnya nih. Ayo, Aaron. Aaron lagi ke Gunung Himalaya ya. Lagi manjat. Ya, yo Aaron. Oh, oke. Kita Nando mungkin Nando Kak. Nando ini Kak. Nando mana Nando? Nih, Nando. Ayo dok. Ayo Nando. Nah, ini Nando nih. Ayo Nando Nathan. Coba di-unmute dulu Nando Nathan. Oke, kalau gitu Nathan aja. Dodo mau nyanyi kak. Oh, mau nyanyi. Oh. Nyanyi ya, beri persembahan buat Tuhan dia tuh. Keren Nando, ayo. Buruan dong. Nggak mau nyanyi. Oke. Puisi, pantomim. Kalau gitu Nathan yang lain. Nih, Net. Ayo, Net. Nathan Excel mana? Net. Coba net saksian Kak David. Siapa? Netnya anaknya Kak David loh. Iya nih Nathan. Nathan anaknya Kak David. Saksian dong. Kemarin gimana? Oke Kak, kalau gitu kita tutup aja yuk, nggak apa-apa yuk. Oh iya. Baiklah. Yuk kita tutup dalam doa ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Engkau Tuhan memberikan kami firman-Mu ya Tuhan, untuk selalu memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pemberian kami Tuhan, pujian kami, persembahan kami Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. God bless you all. Namanya apa? Apa? Oh. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap Kak, yang akal ditanya bukan budimu. isinya, tapi anunya. Ayatnya bukan isinya. Markus
Markus 12 30. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30.